Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kemudahan media sosial saat ini membuat kita semakin mudah mengakses dan menerima informasi. Salah satunya yang sering kita terima saat ini adalah berita tentang wafatnya seseorang. Kalau dulu jarang sekali mendengar berita kematian, hari ini nampaknya sering sekali. Di tiap grup WhatsApp dalam sepekan itu pasti ada. Dari berbagai peristiwa kematian yang terjadi, nampaknya juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syarat wafat itu tidak harus tua dan syarat wafat tidak harus sakit. Ibarat pohon bambu, meskipun baru nongol, tapi kalau yang dibutuhkan untuk bikin sayur, meskipun baru nongol dipotong juga. Tapi kalau butuh untuk pagar, tentu ngambil yang tua, yang besar. Tapi kalau butuh untuk alat pikul, bambu yang dicari pastinya bambu yang bengkok. Artinya semua bambu berpotensi untuk dipotong kapan saja, tergantung si pemilik bambu memotong. Juga kita sebagai manusia bisa diambil kapan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa akan diinformasikan sebelumnya. Siap tak siap kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, maka diri ini berpikir, bagaimana kalau nanti tiba-tiba Allah menjemput, kalau malaikat tiba-tiba datang atas utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah diri ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau kita belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka belum ada jaminan bisa selamat saat nanti kembali ke alam berikutnya. Maka mencobalah membuka Al-Quran yang merupakan peta kehidupan. Bagaimana sih caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai diri ini? Maka dalam Al-Baqarah ayat 195 ditemukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat baik. Kemudian diri ini mencoba untuk introspeksi. Sudahkah menjadi muhsinin? Sudahkah menjadi hamba yang baik? Maka rasanya belum banyak kebaikan yang diperbuat dalam hidup ini. Kalaupun ada beberapa hal yang kita pandang baik, sudahkah niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu tentang amalan ini. Kemudian diri ini mencoba lembaran-lembaran yang lain dan ditemukan dalam At-Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Lalu diri ini mencoba kembali untuk introspeksi. Sudahkah menjadi hamba yang bertakwa? Sudahkah menjadi insan yang bertakwa? Takwa artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ataupun yang sunnahnya, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang haram ataupun yang makruhnya. Rasanya belum kafah diri ini dalam menjalankan ketaatan, dan rasanya belum sempurna diri ini dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka berat nampaknya kalau mencari cinta Allah dengan menjadi hamba yang bertakwa. Entah Allah golongkan sebagai yang bertakwa ataukah belum, hanya Allah yang tahu. Kemudian mencoba lembaran-lembaran yang lain dan ditemukan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertawakal. Apakah diri ini juga sudah termasuk hamba yang bertawakal? Bukankah untuk hidup aja diri ini sudah merasa cukup menggantungkan dengan angka-angka bulanan yang sudah ditentukan? Bukankah untuk penyakit saja terlalu bangga dengan jaminan kesehatan yang sudah dijanjikan? Bukankah ketika ada kebutuhan hidup juga kita lebih sering banyak meminta-minta di hadapan manusia dan lupa menghamparkan sejadah untuk memohon dan meminta bantuannya? Kita terlalu comel, banyak ngomong, banyak mengeluh kepada atasan kita, tapi lupa kita menghamparkan sejadah di sepertiga malam untuk bermunajat dan memohon bantuannya. Padahal dialah Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tapi tawakal kita kadang-kadang banyak bukan kepada Allah, tapi kepada yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Kemudian mencoba lembaran yang lain dan ditemukan dalam surah Al-Maidah ayat 42. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang adil dan bijak. Lalu diri ini juga mencoba untuk introspeksi. Sudahkah menjadi manusia yang bijak, yang adil dan bijak terhadap keluarga, adil dan bijak terhadap tetangga, adil dan bijak terhadap masyarakat pada umumnya, terhadap hak-hak Allah ataupun hak manusia? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu apakah diri ini sudah termasuk hamba yang muqsid ataukah belum. Hadirin, di saat-saat merasa putus asa dengan kondisi diri yang belum sempurna dari kategori yang Allah cintai, ternyata di lembaran lain dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat, hamba-hamba yang meminta ampun, dan Allah mencintai hamba-hamba yang mensucikan diri. Nampaknya ayat inilah yang paling pas untuk dikerjakan. Karena selama ini diri merasa banyak kekurangan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada idkum minan nar, bulan yang ada jaminan pembebasan dari neraka. Nampaknya diri ini harus banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi at-tawwabun, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertaubat dan berusaha untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan cinta Allah bisa didapatkan sehingga pulang kepada Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Allah ridho dengan diri ini dan kita pun ridho dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri yang penuh dosa ini dan untuk jamaah semuanya. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita menjadi hamba-hamba yang bertaubat di bulan yang taubat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.